Perkenalkan, nama saya Roma Sinta Damanik dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu artikel keuangan non-bank yang bersangkutan dengan Koperasi Talenta yang ada di Kota Pematang Siantar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Arifinal Cahniago, di mana koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang kedua yaitu menurut Bapak Hatta, di mana koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Dan yang ketiga menurut Munner, di mana koperasi juga adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berajaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial yang seperti dikandung gotong royong. Dan yang keempat ada menurut PJF Doren, di mana koperasi juga adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum. Dan yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ajas kekeluargaan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sejarah Koperasi Talenta. Mulai didirikan pada tahun 1994, bertolak dari gagasan beberapa tokoh gereja untuk meningkatkan perekonomian jemaat gereja Masehi Injili di Timor, maka Sinode GMIT mendirikan sebuah yayasan yang bernama Tanaoba Lais. Menekat diambil dari bahasa Timur yang berarti melayani dengan kasih. Dengan susunan badan pengurus pertama sebagai berikut: Bapak Wem Nunuhitu sebagai ketua, Bapak Martin Mongilia sebagai sekretaris, beranggotakan 4 orang, yakni Bapak Philemon B. Kenu, Bapak Pendeta Itja Vans, Ibu Sujana Arnoldus, Hermanus, dan Ibu Esy Terik. Menepati gedung milik gereja di Jalan Soekarno nomor 14 LLBK. Yayasan TLM memulai operasional pada bulan Januari tahun 1995, dipimpin oleh Bapak Rojali Hussein dan 1 orang staf yaitu Ibu Semaya Nele, dengan program kerja memberikan modal kepada jemaat untuk mengembangkan usaha mereka. Pada saat itu, produk yang dijalankan berupa pinjaman lunak kepada perorangan dan juga kelompok. Selain memberikan pinjaman, TLM juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabah agar meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya. Yayasan TLM semakin berkembang sehingga dapat merekrut banyak tenaga kerja, juga membuka cabang di beberapa daerah yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Negara Nusa Tenggara Timur. Dalam perkenaan Tuhan, maka yayasan ini semakin berkembang dan pada tanggal 28 Januari 1996 dibentuk lagi sebuah koperasi serba usaha yang diberikan nama KSU Talenta, dipimpin oleh Bapak Rojali dengan 2 orang staf yang kini telah berkembang dengan pesat dan mandiri secara manajemen. Pada tahun 2008, dibentuklah sebuah lembaga keuangan berupa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR untuk melayani masyarakat umum, diberi nama BPR TLM.
Ini juga merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan resmi untuk menyalurkan uang kepada masyarakat. BPRTLM memulai operasional pada bulan November 2008 dengan menempati gedung 2 lantai yang terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 43 Weba Kupang. Dipimpin oleh Pak Robert Fangigadae dan saat ini telah berkembang. Memiliki 1 kantor cabang di Kabupaten Kupang dan 1 kantor kas yang beralamat di Naikoten di kantor Kupang dengan total nasabah yang lebih 14.764 orang dan akan terus bertambah. Semua unit usaha ini membagikan keuntungan dalam bentuk dividen kepada Yayasan TLM untuk membiayai operasional yayasan dan pelayanan sosial di bidang pertanian, air bersih, advokasi, desa, pelatihan masyarakat, pelatihan klien, pendidikan, dan pendampingan disabilitas. Berikut struktur organisasi koperasi. Agar sebuah koperasi dapat berjalan lancar, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 pada tahun 1992, perihal koperasi, struktur organisasi koperasi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang adanya rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, unit usaha, dan anggota. Cara kerja koperasi, di mana umumnya koperasi bersifat sangat terbuka sehingga tidak ada pemaksaan dan semua karyawan boleh mendaftar menjadi anggota dengan syarat masih bekerja di dalam perusahaan tersebut. Meskipun berada di bawah kepemimpinan perusahaan, koperasi ini tetap harus berjalan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, koperasi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam koperasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian hasil yang harus dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya usaha dari setiap anggota. Yang kedua yaitu bersifat mandiri. Yang ketiga dikelola secara demokratis. Yang keempat mendapatkan pendidikan perkoperasian. Yang kelima bersifat sukarela dan terbuka dalam menjadi anggota. Yang keenam dapat bekerja sama antar koperasinya. Yang ketujuh membatasi pemberian balas jasa pada modal. Dasar cara kerja Kopkar tergantung pada tujuan utama dibentuknya sebuah koperasi tersebut. Apabila didirikan dengan tujuan yang sama seperti koperasi simpan pinjam, maka para anggota diwajibkan untuk membayar iuran beserta cicilan secara rutin. Kemudian manfaat anggota koperasi. Setelah mengetahui definisi dari bentuknya koperasi yang satu ini, mungkin kita semakin tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam. Hal ini termasuk apa saja yang akan kamu dapatkan ketika menjadi anggota, yaitu yang pertama, belajar berorganisasi. Yang kedua, kamu dapat mengatur keuangan dengan baik. Yang ketiga, saling membantu karyawan sama lain. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Sekian, terima kasih.